Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 706-710. Selamat bersantai. Bab 706. Dalam zona kepulauan 10.000 jurang, di pusat ngarai 18 sudut, ada pertempuran yang kacau balau antar para raja yang sedang berlangsung dan langit tampaknya dipenjara oleh kabut merah gelap dan dipisahkan dari dunia. Boom, bam, Kaisar Muyun terus menekan Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan para raja elit lainnya. Arg, setiap kali menyerang, dia bisa membunuh raja di dekatnya dengan kekuatan kekaisarannya. Raja biasa telah menarik diri dan menjauh dari Kaisar Muyun, sementara Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan raja elit lainnya memasuki pertempuran yang semakin sulit. Hanya dalam beberapa saat, keenamnya telah terluka dan salah satu dari raja yang memiliki domain telah terluka parah. Jika bukan karena serangan kuat dari Raja Bulan Dingin dan kekuatan garis keturunan Raja Hiu Raksasa, beberapa raja yang memiliki domain telah terbunuh sudah sejak lama. Apakah kita bisa menang atau tidak, semuanya akan tergantung pada Zhao Feng, Raja Bulan Dingin melesat di udara. Kekuatan garis keturunan Raja Hiu Raksasa memberinya kekuatan super dan dia adalah satu-satunya yang bisa langsung memblokir serangan Kaisar Muyun. Namun, itu hanya untuk sementara waktu. Kedua raja di tahap puncak telah menggunakan teknik rahasianya untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun tidak dapat bertahan lama karena terlalu banyaknya energi yang digunakannya. Satu-satunya peluang untuk menang adalah jumlah yang luar biasa. Jika kelompok Zhao Feng dapat dengan cepat menghabisi Raja Naga Kegelapan dan teman-temannya, ada peluang untuk berhasil jika semua raja ikut menyerang Kaisar Muyun. Zhao Feng juga tahu bahwa titik kritis ada di pihaknya. Mereka memiliki keuntungan dalam jumlah dan pasti bisa menekan Raja Naga Kegelapan dan komplotannya. Satu-satunya masalah adalah seberapa cepat mereka bisa melakukannya. Raja Naga Kegelapan memiliki sisa 4 raja yang memiliki domain, mata Zhao Feng berbinar-binar. Adapun dua raja biasa lainnya, satu telah dibunuh oleh Zhao Feng sementara yang lainnya terbunuh di tempat lain dalam pertempuran. Meo-meo, kucing kecil melambai-lambaikan bendera struktur kutukannya di sekitar medan pertempuran dan menyerap esensi raja, baik teman maupun musuh. Hanya dalam waktu singkat, struktur kutukan hantu zombie telah menyerap esensi dari 5 atau 6 raja dan menjadi semakin kuat. Esensi dari raja sangat bermanfaat bagi struktur kutukan tersebut dan ketika jiwanya dipenuhi dengan kekuatan kebencian, mereka bahkan akan menjadi lebih kuat lagi. Selama beberapa hari terakhir, hantu-hantu zombie terkutuk telah mencapai tahap menengah level alam inti asal kecil dan tubuh mereka menjadi sangat kuat. Sekarang setelah struktur kutukannya terus-menerus menyerap esensi dari 5 atau 6 raja, aura hantu zombie terkutuknya mulai mendekati tahap akhir level alam inti asal kecil. Domain labirin ilusi. Zhao Feng memasuki pertempuran melawan raja yang memiliki domain, dan labirin berkabut tampak menyatu di udara. Domain itu mengguncangkan pikiran dan membatasi panca indera sehingga membuat mereka menunjukkan kelemahannya. Arg, salah satu raja yang memiliki domain langsung terbunuh oleh beberapa raja dan raja yang memiliki domain lainnya pun terluka dan mencoba untuk melarikan diri. Namun sebuah anak panah emas melesat dan membunuhnya. Meo-meo, kucing kecil dengan cepat menyerap esensi dan jiwa kedua raja tersebut. Raja yang memiliki domain memberi manfaat lebih besar bagi hantu zombinya. Pada saat ini, struktur kutukan hantu zombie melepaskan aura mengerikan yang bahkan membuat raja biasa pun bergerak mundur untuk menghindarinya. Lagi pula kekuatan kebencian dan udara kematian yang memancar darinya bisa membentuk perisai yang melindungi dari gelombang kejut dari serangan para raja biasa. Hahaha, ini terasa luar biasa. Mari kita habisi Raja Naga Kegelapan. Para raja di aliansi bajak laut merasa jauh lebih baik. Raja Naga Kegelapan hanya memiliki sisa 2 raja yang memiliki domain dan mereka telah terluka. Jika pertempuran ini terus berlanjut, Raja Naga Kegelapan dan pasukannya tidak akan mampu bertahan lebih dari belasan tarikan napas. Ini tidak bagus, bocah itu. Mata Raja Naga Kegelapan menatap Zhao Feng dengan kebencian, tetapi sayap petir angin Zhao Feng terlalu cepat. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada Raja Alam Dewa Kekosongan yang ada di sini yang akan bisa mengejarnya. Perubahan situasi yang mendadak itu membuat ekspresi Kaisar Muyun berubah. Dia bisa mengetahui bahwa Zhao Feng sangat mempengaruhi gelombang dan situasi pertempuran. Berandalan, matilah kau. Kaisar Muyun merentangkan tangannya dan melepaskan angin puyuh merah gelap, yang mendorong mundur Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan para raja lainnya hingga beberapa kilometer. Kaisar Muyun kemudian menyerbu dan mengirimkan kekuatan keinginannya yang kuat.
Boom! Zhao Feng merasa jiwanya bergetar. Jika itu adalah raja biasa di posisinya, mereka akan terluka parah, itu jika tidak langsung terbunuh. Tetapi jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat dari raja biasa setelah mata spiritual dewanya berevolusi. Ditambah lagi ia telah meminum air dari alam mimpi kuno, dibersihkan oleh petir dewa kesengsaraan, dan melatih teknik 10.000 pikiran ilahi, jiwanya menjadi sangat kuat. Setelah menyerap petir dewa kesengsaraan, jiwa Zhao Feng sekarang dapat dibandingkan dengan raja di tahap puncak, tetapi masih agak jauh dari kaisar. Tebasan sayap petir angin, Zhao Feng mengedarkan teknik rahasia sayap petirnya dan berubah menjadi kilatan petir. Dia tidak panik di depan seorang kaisar. Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan para elit lainnya melakukan yang terbaik untuk menghentikan Kaisar Mu Yun. Namun jika seorang kaisar ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah membatasi kecepatannya. Seorang kaisar alam dewa kekosongan secara pribadi akan membunuh seorang junior di tahapan alam inti asal. Raja Bulan Dingin mencibir dengan dingin ketika menebaskan golok dan pedangnya. Kaisar Mu Yun tertawa dingin dan terus mengejar Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng sangat cepat, Kaisar Mu Yun bisa mendekatinya. Zhao Feng, awas, Raja Bulan Dingin, pria berambut emas, dan teman-temannya hanya bisa berseru. Namun, dalam pandangan mereka, pemuda bersayap itu terlihat tenang. Kun-kun kecil, sekarang terserah padamu, kata Zhao Feng. Begitu kata-katanya selesai, kekuatan keinginan yang mengejutkan terpancar di langit. Dalam hal kuantitas, kekuatan keinginan ini tidak sekuat Kaisar, tetapi kesesuaiannya dengan langit dan bumi jauh melampaui seorang kaisar. Itu, Kaisar Mu Yun merasa hatinya bergetar karena suatu alasan. Sua, seorang anak berkulit emas yang tampak berusia sekitar 3 tahun dikelilingi dalam kekuatan yang mulia saat ia muncul di sebelah Zhao Feng. Itu adalah anak pesilat setengah dewa. Bam! Anak pesilat setengah dewa bergerak memukul dan kekuatan keinginan yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui seorang kaisar. Tinju emas itu seperti matahari yang membakar dan sepertinya membangun dominasi atas langit dan bumi. Arg, raja yang memiliki domain yang telah terluka langsung terbunuh oleh serangan tinju tersebut. Hahaha, seperti yang diharapkan, semuanya berbeda setelah bergabung dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa. Anak pesilat setengah dewa terlihat sangat gembira. Anak itu, baik teman maupun musuh menarik napas dengan dingin. Pukulan itu tidak terduga dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbatas. Kaisar Mu Yun kaget, bahkan dia tidak bisa melihat kekuatan keinginan dalam pukulan tersebut. Itu artinya Raja Naga Kegelapan kini hanya memiliki sisa satu raja yang memiliki domain, jadi dia dalam bahaya besar. Tapak menyegel langit, anak pesilat setengah dewa berdiri di depan Zhao Feng dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Pada saat itu, langit dan bumi tampak berada di dalam lumpur. Seolah-olah waktu menjadi diperlambat. Boom! Beberapa sinar cahaya keemasan berputar-putar di udara dan mendarat di Kaisar Mu Yun dan membuat kecepatan dan gerakannya pun membeku. Meskipun kekuatan pertempuran anak pesilat setengah dewa tidak cukup untuk langsung menyakitinya, Kaisar Mu Yun merasa seolah-olah kekuatan keinginan dan kekuatan kekaisarannya menjadi terbatasi. Itu adalah jurus tapak menyegel langit yang legendaris. Anak pesilat setengah dewa memulihkan lebih banyak ingatannya setelah bergabung dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa. Kini ia dapat menggunakan versi sederhana dari jurus tapak menyegel langit. Selain itu, level pelatihan anak pesilat setengah dewa telah mencapai tahap puncak level alam inti asal besar, hanya satu langkah jauhnya dari tahapan alam dewa kekosongan. Sepertinya rencana kebangkitan pesilat setengah dewa tidak sia-sia, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Kekuatan pertempuran anak pesilat setengah dewa hampir sebanding dengan raja di tahap puncak dan kekuatan keinginannya bisa menekan kebanyakan orang di alam dewa kekosongan. Bunuh, Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan elit lainnya menyerang Kaisar Mu Yun dengan gembira, dan kecepatan Kaisar Mu Yun pun telah terbatasi oleh jurus tapak menyegel langit tersebut. Apa-apaan ini? Latar belakang apa yang dimiliki si anak kecil itu? Kaisar Mu Yun tertegun. Jika level pelatihan anak pesilat setengah dewa juga berada di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan, Kaisar Mu Yun akan langsung dibantai olehnya. Ini pertama kalinya Kaisar Mu Yun berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pesilat setengah dewa Kun Yun adalah sosok legendaris yang hidup puluhan ribu tahun yang lalu dan dulu memiliki penampilan yang berbeda. Bahkan beberapa kaisar dari Tanah Suci Beladiri Sejati tidak akan bisa mengenalinya saat ini. Teknik terbang sayap petir. Zhao Feng menggunakan teknik dari sayap petir anginnya dan tiba di sebelah Raja Naga Kegelapan.
Ia lalu melepaskan jurus tebasan sayap petir anginnya yang menyatukan beberapa kekuatan petir dewa kesengsaraan ke dalamnya. Lari, Raja Naga Kegelapan sudah terluka dan raja yang memiliki domain lainnya telah terbunuh oleh sekumpulan raja lainnya. Raja Naga Kegelapan adalah satu-satunya raja yang tersisa. Busur panah pengunci langit, sebuah anak panah emas terbentuk pada busur panah perak gelap milik Zhao Feng dan melesat di udara. Detik berikutnya, panah yang diselimuti oleh petir angin berwarna merah tua dan gumpalan petir dewa kesengsaraan menembus bahu Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Kegelapan terluka parah dan darah menetes dari mulutnya. Tapi untungnya, dia telah melarikan diri dari para raja di sekitarnya. Tetapi tepat pada saat itu, sekumpulan asap gelap muncul di depannya. Apa? Raja Naga Kegelapan merasakan esensi kehidupannya mulai mengalir menjauh dan karena dia memiliki banyak luka, kekuatan erosi dari kekuatan kebencian yang disebabkan oleh hantu zombie itu beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Meo-meo, kucing kecil melambaikan bendera struktur kutukannya dan membuat asap hantu zombie membentuk beberapa ular asap yang melilit Raja Naga Kegelapan. Kucing sialan, matilah kau. Raja Naga Kegelapan meraung marah. Sejak awal pertempuran, dia selalu dikelilingi oleh raja-raja lainnya dan terus-menerus harus menggunakan teknik rahasia untuk mengulur waktu. Meo, kucing kecil melesat di dalam struktur kutukan hantu zombie. Indera ilahi milik Raja Naga Kegelapan tidak lagi bisa menemukan kucing itu dan struktur kutukan tersebut masih menghisap habis energi kehidupannya. Wajah Raja Naga Kegelapan memucat, dan dia tidak berani tinggal lebih lama. Dia dengan paksa keluar dari struktur kutukan hantu zombie tetapi wajahnya bahkan menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Pada saat itu, sebuah belati gelap tampak keluar dari udara. Wosh! Belati itu menembus kepala Raja Naga Kegelapan dan menyebabkan darahnya berceceran di mana-mana. Seolah-olah dia menghujamkan diri ke belati misterius itu sendiri. Belati Kekaisaran Pembunuh Bayangan. Wajah Raja Naga Kegelapan menjadi pucat pasi karena terkejut. Belati Kekaisaran Pembunuh Bayangan tidak hanya menembus tubuhnya, belati itu juga menusuk jiwanya. Sebagai benda suci dari ilmu pembunuhan Dao, belati Kekaisaran Pembunuh Bayangan memiliki kemampuan misterius yang sebanding dengan busur panah pengunci langit. Dulu, kucing kecil telah memberikan segalanya untuk mendapatkan pengakuan dari belati Kekaisaran Pembunuh Bayangan saat berada di reruntuhan ungu suci. Mustahil untuk bisa membunuhku. Raja Naga Kegelapan mencoba untuk terus berjuang. Plak, kucing kecil menamparkan wajahnya dengan cakarnya dan membuatnya pusing. Arg! Teriakan terdengar di dimensi jiwa ketika jiwa dan tubuh Raja Naga Kegelapan mulai meleleh dalam struktur kutukan hantu zombie. Saat struktur kutukan hantu zombie menyerap daging dan darah Raja di tahap puncak, struktur kutukannya mulai berevolusi dan sepasang mata merah mulai muncul. Mata merah ini datang dari pasukan hantu zombinya. Ketika mereka semua berkumpul bersama, kekuatan energi batin yang mengerikan dari kebencian pun muncul dan cukup untuk membuat hati para Raja Alam Dewa Kekosongan menjadi dingin dan membuat siapapun di bawah tahapan Alam Dewa Kekosongan menjadi gila. Zhao Feng memperlihatkan ekspresi gembira. Struktur kutukan hantu zombie telah mencapai level yang baru dan pasukan hantu zombie itu kini telah mengalami evolusi. Sua, di bawah kendali kucing kecil, mata merahnya mulai memudar. Dengan kematian Raja Naga Kegelapan, para pengkhianat dari Tanah Suci Bajak Laut akhirnya berhasil dihabisi. Raja Bajak Laut lainnya hanya bisa menahan nafasnya. Seorang tokoh bajak laut besar yang memerintah selama 100 tahun telah dihabisi begitu saja. Semuanya, serang bersama-sama. Para bajak laut bereaksi dan mulai menyerang Kaisar Muyun. Para raja yang memiliki domain mulai menyerang sementara raja biasa menggunakan serangan jarak jauh. Sebagai Raja Alam Dewa Kekosongan, mereka dapat hidup hingga ribuan dan puluhan ribu tahun. Tidak sulit untuk mengumpulkan senjata jarak jauh selama hidup mereka. Lebih dari 20 raja, termasuk Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa, mengedarkan kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan dan kekuatan luar biasanya dan melepaskan serangan ke arah Kaisar Muyun. Kaisar Muyun, Raja Naga Kegelapan sudah mati. Apa gunanya kau tetap tinggal di sini sendirian? Kata Raja Hiu Raksasa dengan suara rendah. Dengan 20 raja yang berkumpul, mereka jelas bisa menang melawan Kaisar Muyun. Di antara mereka, jurus tapak menyegel langit milik anak pesilat setengah dewa menekan kekuatan keinginan dan kekuatan kekaisaran milik Kaisar Muyun dan melemahkan kekuatannya lebih jauh lagi. Kaisar Muyun sangat marah. Seorang kaisar seperti dirinya benar-benar telah didesak ke dalam situasi seperti ini. Boom, boom, boom. Saat raja di tahap puncak, raja yang memiliki domain, dan raja biasa menyerang, Kaisar Muyun mulai terlihat kalah.
Bahkan jika dia ingin keluar dari medan pertempuran ini, dia harus membayar mahal untuk melakukannya. Meskipun Raja Naga Kegelapan mungkin telah mati, aku akan membunuh semua orang yang aku janjikan padanya akan aku bunuh, Kaisar Mu Yun mencibir dengan dingin. Begitu dia selesai mengatakannya, kabut merah gelap mulai bergerak. Garis besar dunia kecil mulai mengisi udara dan memblokir serangan para raja. Kaisar Mu Yun, kau tidak akan bisa menghentikan serangan kami bahkan jika dunia kecilmu terwujud. Apa gunanya melakukan hal itu? Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berusaha membujuknya ketika mereka menyerang. Saat ini, Kaisar Mu Yun hanya berusaha menyelamatkan harga dirinya. Setelah dunia kecilnya terwujud, pertahanan dan serangannya akan meningkat drastis. Peng, 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 bam. Namun, kekuatan pertempuran para raja ini bisa membalikkan sungai dan lautan. Mereka berada di daratan yang tak tertandingi. Dunia kecil Kaisar Mu Yun langsung dipenuhi lubang-lubang. Aku akan membunuh ketiga orang itu bahkan jika aku harus berkorban. Sebagai seorang kaisar, Kaisar Mu Yun memiliki harga dirinya sendiri yang tidak memungkinkannya untuk menyerah begitu saja. Karena itu, dia bahkan menggunakan dunia kecilnya untuk memblokir rentetan serangan tersebut. Jiwa dan Yuan sejatinya mulai mendidih dan pedang berwarna merah darah mulai terbentuk di tangannya. Pedang berwarna merah darah itu sepanjang 100 meter dan terbakar dengan api setengah transparan yang mengeluarkan aura terlarang. Matilah kalian, wajah Kaisar Mu Yun memerah karena kebencian saat dia menebaskan dengan pedangnya. Krak, serangan para raja hancur dan pedang raksasa itu seolah memotong langit dan bumi. Bahkan ada suara domain dimensi ruang yang hancur. Di bawah serangan tersebut, satu raja yang memiliki domain dan dua raja biasa langsung berubah menjadi genangan darah dan air. Serangan yang kuat, bahkan domain dimensi ruang pun menjadi hancur, hati Zhao Feng mati rasa. Ketika seorang kaisar mengeluarkan kekuatannya habis-habisan, kekuatan pertempurannya akan meningkat beberapa kali lipat. Selanjutnya, pedang berwarna merah darah itu juga bisa mengiris jiwa. Kaisar Mu Yun, kau sudah gila. Kau menyia-nyiakan energi kehidupanmu. Semuanya bekerja sama. Para raja bajak laut semuanya marah dan terkejut ketika mereka menggunakan teknik rahasianya masing-masing. Hahaha, kalian para bajak laut, matilah kalian semua. Wajah Kaisar Mu Yun dipenuhi dengan keinginan membunuh. 18 tapak menyegel langit. Anak pesilat setengah dewa meraung saat melepaskan seluruh kekuatan garis keturunannya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan saat jiwanya bergabung sepenuhnya dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa. Telapak tangannya tampaknya didorong perlahan, tetapi semuanya mendarat di dunia kecil Kaisar Mu Yun. 18 tapak menyegel langit. Itu teknik lengkap dari tapak menyegel langit. Kekuatan keinginan dan dunia kecil milik Kaisar Mu Yun pun tertekan. Ketika jurus 18 tapak menyegel langit digunakan, tekanan dan efek penyegelannya pun menjadi lebih kuat. Hehe. Begitu aku bisa menggunakan seluruh kekuatan jurus 18 tapak menyegel langit, kekuatan segelnya akan menjadi 18 kali lebih kuat. Pada saat itu, aku bahkan bisa menyegel langit dan bumi. Anak pesilat setengah dewa itu mengulurkan telapak tangannya. Pada kenyataannya, saat ini ia hanya bisa menggunakan paling banyak jurus tapak ke-8. Namun, meski begitu, serangan jurus itu tetap menakjubkan. Dia bisa menyegel raja di tahap puncak dan dimensi ruang. Bahaya, dunia kecilku, hati Kaisar Mu Yun terasa berat. Serangan, teknik dan jurus, dan kekuatan luar biasanya semuanya dibatasi. Pada saat penyegelan tapak tangan keempat tiba, kecepatannya dibatasi hingga setengahnya, dan kemampuan serangannya melemah 20–30%. Tuan, aku hanya bisa menggunakan teknik ini hingga tapak ke-8. Aku tidak bisa sepenuhnya menyegelnya, kata anak pesilat setengah dewa. Itu sudah cukup, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, lawan mereka adalah seorang kaisar alam dewa kekosongan. Kaisar Mu Yun telah ditekan oleh jurus tapak menyegel langit dan sedang diserang oleh lebih dari 20 raja. Setengah dari dunia kecilnya juga telah hancur. Wah, Kaisar Mu Yun akhirnya muntah darah dan dia pun merasa sedikit menyesal. Mungkin dia seharusnya tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak mencoba menyelamatkan harga dirinya. Dia memang terlalu memikirkan dirinya sendiri. Seorang kaisar yang menghadap hampir 20 raja sambil ditekan oleh jurus tapak menyegel langit hampir membuatnya putus asa. Tuan, dia kan seorang kaisar. Kau harus berhati-hati terhadap serangan baliknya. Anak pesilat setengah dewa itu mencapai jurus tapak ke-7. Kaisar Mu Yun sudah terluka dan bersiap-siap untuk menggunakan salah satu kartu tersembunyi.
Meskipun dibutuhkan energi yang besar untuk menggunakan teknik ini, itu akan memastikan aku bisa melarikan diri dan membunuh setengah orang-orang yang di sini. Kaisar Mu Yun tertawa dengan dingin. Sebelum dia melarikan diri, dia akan melukai orang-orang ini. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa mata kiri Zhao Feng telah menjadi berwarna ungu, seolah-olah ada dunia ungu tua di dalamnya. Rambutnya juga menjadi ungu karena tertiup angin. Tapak ke-8 menyegel langit. Anak pesilat setengah dewa menggunakan jurus tapak menyegel langitnya yang terakhir dan jiwa dan pikiran Kaisar Mu Yun menjadi berat. Dia lalu muntah darah lagi karena serangan para raja dan dunia kecilnya mulai hancur. Namun meskipun dia terluka parah, senyum kejam muncul di wajahnya. Beberapa raja di dekatnya sudah bisa merasakan aura yang tidak biasa dan terlarang. Hanya kekuatan garis keturunan mata dewa kuno Zhao Feng yang dapat melihat pergerakan dan sirkulasi Yuan sejati Kaisar Mu Yun dengan jelas. Segel itu yang terkuat dan dunia kecilnya telah hancur. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Zhao Feng langsung menggunakan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa kunonya. Golok setengah transparan yang memancarkan aura petir dewa kesengsaraan tiba-tiba menembus dada Kaisar Mu Yun. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh Kaisar Mu Yun membeku. Teknik tersembunyi yang akan dia gunakan dihentikan di tengah jalan. Pada saat itu, wajahnya memerah dan putih, dan darah menyembur keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya. Raja bajak laut di dekatnya pun ternganga bengong. Irisan mata ruang kekosongan, mata dan warna rambut Zhao Feng kembali normal. Ekspresi syok muncul di mata Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa. Tak satupun dari mereka yang berharap pemuda ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Siapa yang akan mengira bahwa titik terkuat pemuda ini bukanlah warisan petir anginnya, tetapi kekuatan garis keturunan mata dewa kunonya. Saat mata spiritual Dewa Zhao Feng digunakan, para raja yang hadir merasa jiwa mereka menjadi dingin dengan gelisah. Jadi, inilah kekuatannya yang sebenarnya. Dan gumpalan kekuatan itu, mungkinkah itu petir dewa kesengsaraan? Anak pesilat setengah dewa bertindak seolah-olah dia tersedak. Dia telah bergabung dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa belum lama ini dan kekuatannya telah meningkat dengan drastis. Meskipun benih hati kegelapan Zhao Feng masih ada di sana, dia sudah menyusun rencananya. Namun, melihat kekuatan garis keturunan mata dewa kuno Zhao Feng, dia menjadi bergidik ngeri. Teknik irisan mata ruang kekosongan memiliki efek merusak pada Kaisar Mu Yun. Teknik itu saat ini tak terhitung jumlahnya lebih kuat daripada saat dia berada di dalam taman pesilat setengah dewa yang terlupakan. Kekuatan petir angin ungu kehancuran kini telah menjadi petir angin merah kehancuran dan telah bergabung dengan kekuatan petir dewa kesengsaraan. Perbedaan kekuatan itu seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Jika bukan karena itu adalah serangan yang mendadak, Kaisar Mu Yun yang telah dibatasi oleh jurus tapak menyegel langit dan dunia kecilnya telah rusak, aku tidak akan bisa menyerangnya dengan mudah. Zhao Feng tidak menjadi sombong. Dengan pemahaman Kaisar tentang dimensi ruang dan panca inderanya, akan sulit bagi jurus irisan mata ruang kekosongan untuk mendarat di tubuh lawannya dalam situasi biasa. Pada saat ini, darah mengalir dari hidung, telinga, mata, dan mulut Kaisar Mu Yun. Dia berada di ambang kematian. Siapa yang bisa menyangka Kaisar Alam Dewa Kekosongan akan berakhir seperti ini? Meledak, Kaisar Mu Yun membakar Yuan sejati dan jiwanya saat dunia kecilnya yang telah rusak pun meledak, entah membunuh raja di dekatnya atau mengirim mereka terpental terbang. 5 atau 6 Raja Alam Dewa Kekosongan di dekatnya langsung terbunuh sementara yang lain terpental terbang. Untungnya, dunia kecilnya telah hancur. Jika itu masih lengkap, kekuatan dari ledakan dunia kecil akan 10 kali lebih kuat dan bahkan mungkin bisa membunuh seorang kaisar. Wosh! Setelah ledakan dunia kecil, kabut merah gelap terbang di udara. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Zhao Feng pada puncak kekuatannya. Hanya dalam sekejap mata, Kaisar Mu Yun menghilang dari pandangan mata. Aku tidak akan melupakan hal ini. Kaisar Mu Yun menggertakkan giginya dan ekspresinya menjadi mematikan setelah melarikan diri. 1 jam kemudian, kecepatannya mulai berkurang dan dia tiba di tepian tanah suci bajak laut 18 sudut. Tepat pada saat ini, sebuah kapal metalik hitam yang dingin terbang di dekatnya. Kaisar Alam Dewa Kekosongan, Wen Luoan tertegun. Belum lama ini, dia dan Panglima Yin yang telah merasakan gumpalan aura dari mata kematian. Kembalilah ke sini, teriak Panglima Yin Yang. Kaisar ini tampaknya telah bersentuhan dengan aura dari kekuatan keinginan kematian, Wen Luoan dan keping kematian milik Panglima Yin yang merasakan sesuatu. Apa? Kembalilah ke sini. Ekspresi Kaisar Mu Yun menjadi gelap. Meskipun ia terluka parah,
jiwanya belum hancur dan masih memiliki 50-60% dari kekuatan pertempurannya yang tersisa. Namun, meski demikian dia bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh raja di tahap puncak. Wen Luoan dan Panglima Yin yang jelas tidak begitu sombong sehingga yakin mereka bisa membawa seorang kaisar bersama mereka, sekalipun dia sedang terluka parah. Kaisar Muyun terlihat sangat marah dan tidak punya tempat untuk melepaskannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap Wen Luoan, Panglima Yin Yang, dan semua penjaga kematian di kapal tersebut dengan senyum kejam. Dia merasa ada perasaan yang akrab terhadap mereka, seolah-olah dia tahu tentang mereka dari suatu tempat. Orang ini memiliki jejak Zhao Feng. Kita harus membawanya, Wen Luoan dan Panglima Yin yang saling berpandangan. Setelah terkena serangan jurus irisan mata ruang kekosongan milik Zhao Feng, ada jejak kekuatan keinginan kematian pada Kaisar Muyun karena besarnya kekuatan jiwa yang digunakannya. Keduanya saling berpandangan dan langsung tahu apa yang harus dilakukan. Sua, mereka berdua mengeluarkan keping kematian yang unik di saat yang bersamaan. Kepingnya berwarna hitam seperti tinta dengan tulisan kuno, kematian, tertulis di atasnya. Keduanya merilis aura kematian yang langsung menuju jiwa. Kaisar Muyun merasa jiwanya menjadi dingin dan dia menjadi gelisah. Kekuatan keinginan kematian terpancar dari keping tersebut dan terkunci pada Kaisar Muyun. Keping itu, mungkinkah? Kaisar Muyun sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Detik berikutnya, adegan yang mengejutkan pun muncul. Weng, mata hitam pekat muncul dari tengah-tengah kedua keping tersebut dan bersinar dengan cahaya putih, seolah-olah menghubungkannya ke dunia kematian. Mata kematian, Kaisar Muyun berseru dan apa yang dipikirkannya benar adanya. Pada saat ini, kekuatan mata kematian keluar dari keping kematian milik Wen Luoan dan Panglima Yin Yang dan puluhan kali lebih kuat daripada ketika berada di reruntuhan ungu suci. Ini karena perbedaan kualitasnya. Terakhir kali mata kematian muncul, kekuatannya berasal dari keping kematian itu sendiri karena kekuatan keinginan kematian dapat disimpan di dalamnya dan dilepaskan. Sedangkan kali ini, Wen Luoan dan Panglima Yin yang menggunakannya sebagai koneksi langsung ke mata kematian dari Kaisar Kematian sendiri. Kaisar Muyun merasa hatinya bergetar, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Namun, sebagai Kaisar Alam Dewa Kekosongan, dia tidak akan mundur. Di atas kertas, Kaisar Kematian memiliki level pelatihan yang sama dengan dia, tetapi Kaisar Kematian adalah Kaisar kuno serta keturunan dari mata Dewa Kematian. Kaisar Kematian, aku mungkin akan mewaspadaimu jika kau datang ke sini secara pribadi. Namun hanya mata kematianmu saja yang bepergian melintasi dimensi ruang. Kaisar Muyun tertawa dengan dingin dan jiwanya hampir mulai terbakar ketika ia membentuk kekuatan keinginan yang kuat. Wen Luoan dan Panglima Yin yang sama-sama merasa tidak bisa bernapas dan jiwa mereka mulai bergetar. Tetapi untungnya keping kematian di tangan mereka memberikan mereka kepercayaan diri dan semacam perlindungan. Krak, dua keping kematian tiba-tiba hancur dan sepasang mata kematian muncul di udara. Mata itu gelap seperti jurang dan mirip dengan mata surga milik Zhao Feng. Tatapan kematian. Boom! Sebuah suara terdengar di dalam dimensi jiwa dan mata kematian diam-diam menatap Kaisar Muyun seolah-olah mereka adalah bagian dari surgawi Dao. Apa? Kaisar Muyun merasa jiwanya menjadi terbatasi dan dia tidak lagi bisa mengendalikannya. Energi kehidupannya membeku dan dia tidak bisa bergerak. Di udara di atasnya, sepasang mata kematian mulai berputar-putar. Mustahil. Kaisar Muyun meraung saat dia berjuang keras. Namun, setelah pertempurannya belum lama ini, dunia kecilnya telah hancur dan dia terluka, hanya tersisa 50-60% dari kekuatannya. Dia mencoba melawan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bentuk spiritual Kaisar Muyun yang sedang berjuang pun perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Itu adalah jiwa Kaisar Muyun. Jiwa Kaisar Muyun tersedot ke pusaran air hitam oleh mata kematian. Tatapan kematian, itu adalah teknik terkenal dari guru, bentrokan antar jiwa. Jiwa yang lebih lemah akan diambil, rasa hormat muncul di mata Wen Luoan. Tatapan kematian dianggap teknik kekuatan garis keturunan mata dewa yang terlarang serta teknik yang mewakili dewa kematian. Ini karena pemilik mata dewa kematian adalah dewa kematian, tetapi hanya satu orang yang bisa memiliki mata dewa kematian yang sebenarnya, dan mereka belum pernah muncul di lautan Chang sebelumnya. Di udara, mata kematian yang besar berhenti sejenak sebelum akhirnya menghilang. Menggunakan tatapan kematian di atas beberapa zona pulau dan targetnya adalah seorang kaisar, harga yang harus dibayar untuk melakukannya, alis Panglima Yin yang berkerut. Beberapa saat kemudian, Weng, keping yang digunakan untuk berkirim pesan muncul di tangan Wen Luoan.
Zhao Feng berada di ngarai 18 sudut di mana terletak tanah suci warisan Kaisar Bajak Laut. Suara yang lemah datang dari keping tersebut. Ngarai 18 sudut, warisan Kaisar Bajak Laut. Mata Wen Luoan dan Panglima Yin yang berbinar-binar. Sepertinya Kaisar Kematian menemukan jejak Zhao Feng setelah mengambil jiwa Kaisar Mu Yun. Namun ia telah berkorban banyak untuk bisa melakukannya. Dua keping kematian khusus digunakan untuk menghubungkan lokasi ini ke mata kematian. Namun karena jaraknya sangat jauh dan targetnya juga seorang kaisar, energi yang dikeluarkan juga sangat besar. Selanjutnya, Kaisar Kematian masih perlu mencari ke dalam jiwa Kaisar Mu Yun. Aku menggunakan terlalu banyak energi dan mungkin perlu beristirahat selama sebulan. Kalian pergilah untuk mengawasi targetnya, suara Kaisar Kematian terdengar. Wen Luoan dan Panglima Yin yang saling berpandangan dengan bingung. Mengapa Kaisar Kematian sangat ingin membunuh Zhao Feng dan menginginkan mayatnya tetap utuh? Kaisar Kematian harus berkorban banyak waktu dan upaya untuk mengejar Zhao Feng. Apakah semua itu sepadan untuk dilakukan? Asteris. Kembali ke ngarai 18 sudut, di tengah tanah suci bajak laut, semua Raja Bajak Laut terluka hingga ke tingkatan yang berbeda-beda setelah pertempuran tersebut. Tatapan mereka terhadap Zhao Feng kini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang meragukan bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melawan Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin untuk memperebutkan tahta Kaisar Bajak Laut. Bahkan anak pesilat setengah dewa pun mengagumi Zhao Feng. Lebih dari 10 keping Raja Bajak Laut melayang di udara di atas lautan. Menurut aturan warisan Kaisar Bajak Laut, orang dapat membuka warisan Kaisar Bajak Laut setelah mengumpulkan 9 keping Raja Bajak Laut, tetapi sekarang mereka telah melampaui jumlah tersebut. Salah satu keping Raja Bajak Laut terhubung ke kapal hantu Zhao Feng. Setiap keping bajak laut raja terhubung ke kapal bajak laut dan karena kapal hantu milik Zhao Feng awalnya adalah kapal bajak laut juga, maka kapal itu diakui oleh keping Raja Bajak Laut. Sebagai kapten kapal, Zhao Feng adalah salah satu dari Raja Bajak Laut. Weng, boom, tepukan keras terdengar di lautan dan sensasi getaran datang dari ngarai 18 sudut, dari dalam tanah suci bajak laut. Bahkan mereka yang berada di alam dewa kekosongan merasa sangat kecil di depan kekuatan besar ini. Pengaturan yang luar biasa, apakah ini benar-benar warisan dari seorang kaisar? Indera Zhao Feng sangat kuat. Meo, kucing kecil juga muncul di bahunya, dan matanya mulai mengerling. Warisan Kaisar Bajak Laut memang tidak sederhana, anak pesilat setengah dewa mulai berpikir. Sensasi getarannya berlangsung selama 18 tarikan napas. Di saat yang sama, cahaya hijau gelap melesat ke langit dari 18 ngarai dan tampaknya memiliki kemampuan untuk mengubah langit dan bumi. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali jika mereka bisa melihat dari atas ke bawah. Warisannya telah muncul, seseorang berseru. Boom, pusaran air besar terbentuk di tengah lautan dan di dalamnya ada gumpalan cahaya hijau gelap, serta aura kuno yang tampak seperti sisi lain dari sebuah pantai yang jauh. Kekuatan yang sangat mengerikan. Apakah ini pintu masuk ke warisan Kaisar Bajak Laut? Mata anak pesilat setengah dewa menyipit. Pusaran air yang sangat besar dan misterius itu tampaknya memiliki kekuatan keinginan yang abadi. Pintu masuk ini, bahkan seorang kaisar pun akan tercabik-cabik. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Selanjutnya, cahaya hijau gelap itu memberi Zhao Feng perasaan yang akrab. Itu mirip dengan aura dalam ingatannya, tetapi sedikit berbeda. Ayo pergi. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa memimpin kapal perang mereka dan melaju ke dalam pusaran air. Kapal perang mereka dilindungi oleh kekuatan misterius dan tidak terluka oleh kekuatan yang menakutkan dari pusaran air tersebut. Menarik, Zhao Feng bisa melihat bahwa itu karena aura keping Raja Bajak Laut di dalam kapal mereka. Kapal hantu juga memiliki aura seperti itu dan menjadi lebih jelas ketika mendekati pusaran air. Ini adalah seluruh pengaturan dari tanah suci bajak laut. Zhao Feng menjadi lebih ingin tahu, Kaisar Bajak Laut benar-benar dapat merencanakan semua ini sendirian. Wosh! Kapal hantu mengikuti kapal bajak laut lainnya dan memasuki pusat pusaran air. Hanya kapal yang telah diakui dan berpartisipasi dalam pembukaan yang bisa masuk. Di saat yang sama, keping Raja Bajak Laut lainnya dari seberang tanah suci bajak laut ditarik masuk ke dalam pusaran air. Setiap kali warisan Kaisar Bajak Laut dibuka, 18 Raja Bajak Laut keping akan didistribusikan kembali. Zhao Feng menghela nafasnya, sepertinya Raja Bulan Dingin tidak menipunya. Ini berarti bahwa kapal hantu sekarang bebas dan tidak lagi dibatasi oleh tanah suci Kaisar Bajak Laut. Kucing kecil, anak pesilat setengah dewa,
dan ketua divisi Yougu tidak terpengaruh ketika kapal hantu memasuki pusaran air. Mereka berada di dalam kapal dan secara otomatis dianggap sebagai bajak laut. Hanya 12 kapal yang bisa memasuki pusaran air. Tidak peduli seberapa kuat kapal-kapal lainnya ingin memasukinya, mereka akan terkoyak-koyak oleh pusaran air tersebut. Bahkan Kaisar Alam Dewa Kekosongan pun tidak akan bisa masuk dengan paksa. Bahkan jika mereka bisa, tanpa hati sebagai seorang bajak laut, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Ini adalah warisan yang terbatas untuk para bajak laut. Bam! Pusaran air menjadi pusat kekuatan di ngarai 18 sudut. Siapa yang tahu berapa lama waktu akan berlalu? Sebuah kapal metalik kematian yang dingin berlayar melintasi lautan dan tiba di sebelah pusaran air tersebut. Kapal logam kematian tinggal di dekat pusaran air dan tidak bisa masuk. Wen Luoan, Panglima Yin Yang, dan penjaga kematian semua merasa tak berdaya saat mereka menatap pusaran air yang sangat besar. Pusaran air ini terhubung dengan kekuatan langit dan bumi dari seluruh tanah suci bajak laut. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan. Kita telah melewatkan kesempatannya. Zhao Feng menjadi salah satu raja bajak laut dan memasuki tanah suci Kaisar Bajak Laut. Panglima Yin yang segera menerima beberapa informasi. Penjaga kematian di atas kapal telah berkeliling dan menangkap beberapa bajak laut di dekatnya. Tidak ada ahli dari luar yang bisa dengan paksa memasuki warisan Kaisar Bajak Laut. Bahkan Kaisar di tahap puncak seperti Kaisar Kematian pun tidak dapat memasuki tanah suci Kaisar Bajak Laut dengan paksa. Warisan Kaisar Bajak Laut hanyalah warisan kecil jika dibandingkan dengan Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan. Zhao Feng bahkan bukanlah seorang bajak laut sejati, jadi dia tidak akan bisa menerima kekayaan atau warisan sejatinya. Wen Luoan tersenyum percaya diri. Lebih dari setengah tahun terakhir, Wen Luoan telah memulihkan pelatihannya dan bahkan melangkah lebih jauh lagi setelah mendapatkan harta karun dan pengalaman di dalam Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan. Saat ini dia berada di tahapan setengah langkah dari alam Dewa Kekosongan. Warisan Kaisar Bajak Laut tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Kita hanya akan menunggu di sini sampai Zhao Feng keluar. Kumpulkan penguasa roh kematian dan penjaga kematian lainnya, Panglima Yin yang berkata dengan suara yang dalam saat ia mengirim pesan kepada bawahan Kaisar Kematian lain di dekatnya. Di sisi lain pusaran air, 12 kapal berlayar di tengah gelombang yang kacau. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi sebuah pulau kecil yang ditutupi oleh cahaya hijau kuno yang misterius muncul di depan mata. Zhao Feng berdiri di geladak kapal dan mengamati dimensi aneh tersebut. Dalam pandangannya ada air yang tak terbatas, tetapi tidak seperti lautan tanpa batas di dunia luar. Gelombang kacau dan menderu-deru itu mendorong kapal ke satu-satunya bagian tanah di dalam dimensi tersebut, yaitu sebuah pulau kecil di tengah-tengahnya. Ini adalah dunia rahasia yang bahkan mungkin memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan, gumam anak pesilat setengah dewa. Zhao Feng tertegun. Warisan Kaisar Bajak Laut terdengar seperti warisan seorang kaisar di tahap puncak, tetapi sebenarnya itu adalah dimensi alam rahasia tingkat tinggi. Kita hampir tiba di tanah suci Kaisar Bajak Laut. Para bajak laut di atas kapal sangat senang ketika menatap pulau kecil itu. Zhao Feng bisa melihat 18 puncak di pulau itu, serta sebuah gunung besar di tengah-tengah yang tampaknya mengabaikan yang lainnya. Gunung itu tampaknya memiliki aura seorang kaisar. Hehe, setelah memasuki tanah suci Kaisar Bajak Laut, 18 keping Raja Bajak Laut akan didistribusikan kembali dan Kaisar Bajak Laut lainnya akan lahir, kata pria parubaya berjenggot panjang itu. Tentu saja, para raja biasa tidak berani mengarahkan pandangan mereka pada tahta Kaisar Bajak Laut. Orang-orang yang memiliki kesempatan tertinggi untuk mendapatkannya adalah Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Zhao Feng. Dimensi ini tampaknya terpisah dari dunia luar. Rambut dan mata kiri Zhao Feng berubah menjadi ungu dan dia bisa melihat betapa tidak lazimnya dimensi ini dengan mata spiritual dewanya. Pulau di tengah-tengah dimensi itu tampaknya merupakan bagian yang sangat kecil dari sebuah dunia rahasia, tetapi gelombang yang membabi buta itu bisa mendorong semua kapal dan makhluk hidup ke arah pulau tersebut. Beberapa saat kemudian, kedua belas kapal mencapai pantai. Cepat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Para bajak laut mulai menyerbu ke pulau dengan semua kecepatan mereka. Pulau itu memiliki penampilan kuno seperti aslinya dan sumber daya di dalamnya bahkan sedikit lebih baik daripada reruntuhan ungu suci. Selain itu, 18 puncak gunungnya juga menjadi target para bajak laut. Zhao Feng, 18 puncak itu semuanya berisi warisan dari Kaisar Bajak Laut. Kau bisa memilih satu yang cocok untukmu, kata pria berambut emas. Wosh! Begitu dia selesai mengatakannya,
pria berambut emas dan pria berjanggut panjang menuju ke puncaknya masing-masing. Setelah memasuki tanah suci Kaisar Bajak Laut, para bajak laut semua berjuang untuk masa depan mereka sendiri. Tahta Kaisar Bajak Laut, Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa keduanya terbang menuju gunung besar di bagian paling tengah. Gunung besar ini mewakili pertarungan memperebutkan tahta Kaisar Bajak Laut. Ding, ding, bam, kedua Raja Bajak Laut itu mulai saling bertarung begitu mereka mencapai gunung dan Raja Bajak Laut lainnya tidak ikut serta. Mereka memiliki rencananya masing-masing. Selama Raja Bulan Dingin atau Raja Hiu Raksasa menerima warisan di gunung besar tersebut, mereka akan menjadi Kaisar Bajak Laut berikutnya. Setelah Kaisar Bajak Laut lahir, mereka akan dapat memerintah di sekitar tanah suci Bajak Laut 18 sudut. Zhao Feng terbang di langit dan melihat ke bawah ke seluruh pulau dan dia memperlihatkan ekspresi kecewa. Jelas terlihat bahwa meskipun warisan Kaisar Bajak Laut sangat langka, masih ada perbedaan antara Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan dengan warisan Kaisar Bajak Laut. Sumber daya yang terkandung di dalam tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan. Tempat-tempat dengan harta karun yang lebih baik adalah 18 puncak dan gunung besar yang berada di tengah. Namun, masalahnya adalah Zhao Feng tidak terlalu tertarik pada warisan Kaisar Bajak Laut. Tidak akan ada warisan yang cocok untuknya di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya Kaisar Bajak Laut itu, dia hanya seorang kaisar di tahap puncak dan tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Zhao Feng memiliki warisan dari Kaisar Petir Angin dan Petir Dewa Kesengsaraan. Warisan apapun yang berada di bawah level penguasa suci alam cahaya mistik tidak akan membuatnya tertarik. Di sisi lain, anak pesilat setengah dewa ikut berpartisipasi dalam perjuangan untuk mendapatkan sumber daya di pulau itu. Tidak peduli seberapa kurusnya seekor lalat, masih ada dagingnya dan anak pesilat setengah dewa sangat membutuhkan sumber daya untuk memulihkan kekuatannya karena Zhao Feng membatasinya. Jangan membunuh terlalu banyak, perintah Zhao Feng. Dia tidak ingin merusak keseimbangan di pulau itu. Itu mungkin bisa menyebabkan hasil yang tak terduga ke tanah suci Bajak Laut. Boom! Sebuah tiang hitam besar naik ke langit dari sebuah puncak. Cepat sekali, seseorang bisa mendapatkan bagian dari warisan Kaisar Bajak Laut secepat itu. Para bajak laut di pulau itu terkejut, dan Zhao Feng bisa melihat bahwa puncak di mana tiang hitam itu berasal adalah warisan dari ilmu setan Dao. Di puncak gunung, seorang Raja Bajak Laut ditutupi oleh cahaya hitam saat ia perlahan-lahan bergabung ke dalam gunung dan menghilang. Weng, gunung itu kemudian tertutupi oleh cahaya hitam, menghalangi orang lain untuk masuk. Zhao Feng tahu bahwa seorang Raja Bajak Laut masa depan saat ini telah diputuskan. Tuanku, dengan kekuatanmu, mengapa tidak berjuang untuk mencapai sebuah puncak? Seorang bajak laut di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan menatap Zhao Feng dengan bingung. Bajak laut ini adalah bawahan dari Raja Bulan Dingin. Aku tidak ingin menjadi bajak laut dan tidak ingin dibatasi hanya pada tanah suci bajak laut. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Warisan Kaisar Bajak Laut tidak benar-benar menarik perhatiannya dan itu juga tidak cocok untuknya. Yang lebih penting lagi, begitu dia menerima warisannya, keping Raja Bajak Laut akan bergabung dengan Zhao Feng yang akan membuatnya tidak bisa keluar dari tanah suci Bajak Laut. Saat ini, Zhao Feng menatap pertempuran di pulau dari atas. Pertarungan paling sengit adalah antara Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa. Mereka berdua terluka dalam pertempuran sebelumnya, dan pertarungan ini akan menentukan siapa yang mati dan siapa yang hidup. Raja Bulan Dingin, kau lebih terluka daripada aku. Jika ini terus berlanjut, kau akan kalah, kata Raja Hiu Raksasa dengan nada yang dalam. Kita lihat saja nanti. Wajah Raja Bulan Dingin terlihat dingin. Dia menebaskan golok dan pedangnya dan menggunakan kecepatan dan serangannya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal kecepatan dan serangan, Raja Bulan Dingin adalah yang terbaik di antara ketiga sosok bajak laut utama. Namun, tubuh dan kekuatan garis keturunan Raja Hiu Raksasa sangat kuat dan dia berspesialisasi dalam pertahanan, sehingga dapat dengan mudah menghancurkan serangan Raja Bulan Dingin. Selain itu, beberapa puncak lainnya diperebutkan oleh beberapa bajak laut. Aliansi bajak laut telah kehilangan banyak Raja Alam Dewa Kekosongan dalam pertempuran sebelumnya, jadi hanya ada sedikit lebih dari 10 raja yang tersisa, sementara ada 18 puncak di pulau itu. Selama seseorang adalah raja, mereka akan dapat dengan mudah mendapatkan puncak gunungnya dan puncak yang tersisa diperebutkan oleh beberapa bajak laut di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan atau panglima penguasa tahap puncak di level alam inti asal besar. Di saat yang sama,
para petinggi menengah ke bawah dari bajak laut yang tidak memiliki hak untuk memperjuangkan puncak sedang mencari sumber daya dan harta karun. Orang paling santai di seluruh pulau pastinya adalah Zhao Feng. Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya dan melihat-lihat pulau dan dimensinya. Zhao Feng, tolong bantu aku. Jika aku bisa mendapatkan tahta kaisar bajak laut, aku akan berhutang budi kepadamu, dan akan membalasnya 10 kali lipat di masa depan. Sebuah suara yang dingin dan renyah terdengar di telinganya. Zhao Feng melihat bahwa pemilik suara itu adalah Raja Bulan Dingin. Tubuh sempurna Raja Bulan Dingin tertutupi oleh sinar bulan, sementara kakinya yang panjang seputih salju terlihat memiliki beberapa luka berdarah. Dia mencengkeram pedang dan goloknya dan bergerak secepat kilat. Dia tidak lebih lemah dari Zhao Feng dalam hal pergerakan, dan serangannya cukup untuk mengancam seorang kaisar. Dalam pertempuran jangka pendek, Raja Bulan Dingin memiliki keunggulan. Namun Zhao Feng bisa mengatakan bahwa Raja Bulan Dingin telah menggunakan banyak energinya. Kecepatan tarikan nafasnya sangat cepat, dan dadanya naik turun. Keringat mulai muncul di dahinya saat melihat Zhao Feng dengan tatapan memohon dan tekad kuatnya. Zhao Feng tahu bahwa jarang bagi Raja Bulan Dingin untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, itu artinya dia mempercayai Zhao Feng. Zhao Feng belum melakukan apa-apa sampai sekarang dan yang lain mungkin berpikir bahwa ia sedang memikirkan tahta kaisar bajak laut. Ini yang dipikirkan oleh Raja Hiu Raksasa sehingga dia menghemat kekuatannya dan bahkan membuat persiapan untuk melawan Zhao Feng. Raja Hiu Raksasa, berikan tahta kaisar bajak laut ke Raja Bulan Dingin. Zhao Feng langsung ke pokok permasalahannya. Apa? Tubuh Raja Hiu Raksasa membeku ketika menatap Zhao Feng dengan ekspresi tak percaya. Awalnya dia berpikir bahwa Zhao Feng juga memikirkan tentang tahta kaisar bajak laut, itu sebabnya dia belum bergerak. Namun Zhao Feng membantu Raja Bulan Dingin. Mungkinkah Zhao Feng ini tidak tertarik pada tahta kaisar bajak laut? Jika itu masalahnya, jantung Raja Hiu Raksasa menjadi dingin. Dalam pertempuran sebelumnya, Zhao Feng dan kekuatan anak pesilat setengah dewa membuat Raja bajak laut lainnya menghormatinya. Anak pesilat setengah dewa bahkan bisa menekan kekuatan keinginan kaisar, dan jurus irisan mata ruang kekosongan Zhao Feng telah melukai seorang kaisar dan membuat hati orang lain menjadi bergidik ngeri. Zhao Feng, selama kau tidak ikut campur dalam pertarungan untuk tahta kaisar bajak laut, aku akan menyetujui hampir semua yang kau inginkan, Raja Hiu Raksasa dengan cepat menjawabnya. Jika Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa membantu Raja Bulan Dingin, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Zhao Feng menjadi faktor penting dalam pertempuran memperebutkan tahta kaisar bajak laut. Keberadaannya sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Jika dia dan anak pesilat setengah dewa bergabung, mereka akan dapat menekan setiap sosok bajak laut utama manapun. Maaf, sebelum aku meninggalkan tanah suci bajak laut, aku masih bawahan dari Raja Bulan Dingin, kata Zhao Feng perlahan ketika mata kirinya terkunci pada Raja Hiu Raksasa. Karena dimensi ini terpisah dari dunia luar, dia bisa menggunakan kekuatan garis keturunan mata dewa kunonya di sini tanpa khawatir. Itu, Raja Hiu Raksasa merasakan kekuatan keinginan mata dewa yang mengejutkan yang membuat jiwanya gelisah, dan suara guntur yang bergemuruh muncul di jiwanya. Ada juga aura kehancuran yang terkandung di dalamnya. Kekuatan garis keturunan mata dewa kuno. Ini kekuatannya yang sebenarnya. Raja Hiu Raksasa tertegun. Zhao Feng sekarang bisa menggunakan kekuatan jiwanya dan kekuatan keinginan mata dewa tanpa batasan. Setelah evolusi mata spiritual dewa, Zhao Feng terus memahami teknik 10.000 pikiran ilahi, dan terus membersihkan dirinya dengan kekuatan petir dewa kesengsaraan yang semakin menguatkan jiwanya. Saat ini jiwa dan kekuatan garis keturunannya tidak lebih lemah dari seorang raja di tahap puncak, sementara kemurnian jiwanya bahkan melampaui raja di tahap puncak. Zhao Feng menghela nafas. Dia menjadi jauh lebih kuat saat melarikan diri dari kaisar kematian. Zhao Feng, terima kasih, Raja Bulan Dingin memberinya ekspresi rasa berterima kasih. Dengan Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa di pihaknya, dia memiliki peluang besar untuk berhasil mendapatkan tahta kaisar bajak laut. Meskipun Zhao Feng begitu kuat, dia masih bertindak sebagai bawahannya. Tuan, anak pesilat setengah dewa terbang di udara, dan gelombang kekuatan keinginan pesilat setengah dewa langsung membuat hati Raja Hiu Raksasa lemas. Raja Hiu Raksasa memperlihatkan senyum getir. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa memainkan peran penting dalam mengalahkan Kaisar Muyun. Kekuatan gabungan mereka tidak tertandingi terhadap siapapun di bawah level Kaisar. Raja Bulan Dingin, kau benar-benar beruntung. Aku tidak akan berpartisipasi dalam perjuangan untuk tahta Kaisar Bajak Laut. Raja Hiu Raksasa tersenyum getir dan mengakui kekalahannya.
Dia hanya bisa merasa sedikit menyesal tidak mencoba untuk mendapatkan Zhao Feng untuk berada di pihaknya sebelumnya. Namun, saat memikirkannya, Zhao Feng mungkin hanya membantu Raja Bulan Dingin karena kecantikan dan pesonanya. Sebelum dia pergi, Raja Hiu Raksasa menatap Zhao Feng dan Raja Bulan Dingin dengan tatapan yang dalam yang mengandung kecurigaan dan pandangan seolah memahami sesuatu. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi dan mengawasinya pergi, sementara ekspresi Raja Bulan Dingin tetap dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, tetapi detak jantungnya sedikit lebih cepat dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Apakah Zhao Feng membantunya karena penampilannya? Apakah dia akan meminta sesuatu yang berlebihan? Raja Bulan Dingin, aku akan pergi setelah warisan Kaisar Bajak Laut ditutup. Zhao Feng menoleh ke arahnya dan langsung ke pokok permasalahannya. Raja Bulan Dingin menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketenangan Zhao Feng membuatnya merasa sedikit kecewa, tapi itu bukan karena dia jatuh cinta pada Zhao Feng. Sebagai bajak laut yang telah mengalami perkelahian dan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, hatinya sekeras batu dan tidak akan mudah tergerak. Namun, dia harus mengakui bahwa dia sangat berterima kasih kepada pemuda itu. Dia mengagumi ketenangan dan kejujuran Zhao Feng, terutama bantuannya di saat-saat kritis. Anehnya, sepertinya Zhao Feng bahkan tidak tertarik pada tanah suci Kaisar Bajak Laut atau warisan Kaisar Bajak Laut sama sekali dan hanya ingin pergi sesegera mungkin. Kun Yun kecil, mari kita lihat beberapa tempat lainnya, kata Zhao Feng kepada anak pesilat setengah dewa. Zhao Feng telah memeriksa seluruh pulau dengan mata spiritual dewanya dan tidak ada yang unik atau layak untuk dilakukan. Kun Yun kecil, Raja Bulan Dingin merasa seolah-olah nama itu sangat akrab, seolah-olah dia pernah membacanya di sebuah buku di suatu tempat. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkannya. Zhao Feng, aku berhutang budi kepadamu. Aku akan membalasmu 10 kali lipat lebih banyak di masa depan, Raja Bulan Dingin berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap punggung Zhao Feng. Namun Zhao Feng tidak terlalu memikirkannya dan hanya beranjak pergi dengan anak pesilat setengah dewa. Meo meo, kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin ke udara. Tuan, aku merasakan hal yang sama sepertimu. Dimensi alam rahasia ini jelas tidak sesederhana warisan hanya dari seorang kaisar yang biasa, bahkan jika dia adalah master tetua mekanisme dan master tetua struktur pengaturan. Ini terlalu rumit, kata anak pesilat setengah dewa sambil menganggukkan kepalanya. Dengan begitu, seorang pemuda, kucing, dan anak kecil pergi berkeliling pulau untuk mengamati lebih dekat. Kita masih belum menemukan apapun. Pulau ini harusnya dibangun oleh Kaisar Bajak Laut. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa berdiskusi saat mereka menjelajah. Sehari kemudian, Zhao Feng menyerah untuk mencari di dalam pulau itu. Namun ombak dan kekuatan di luar pulau mendorong segalanya ke arah pulau tersebut. Dia akan menghadapi kekuatan perlawanan yang kuat ketika mencoba untuk terbang menjauh dari pulau. Dia hanya bisa menstabilkan dirinya sendiri ketika menggunakan sayap petir angin. Zhao Feng terbang ribuan kilometer dan perlawanannya menjadi lebih kuat. Tapi untungnya, dia memiliki sejumlah besar sumber daya yang bisa mengisi kembali Yuan sejatinya. Beberapa ribu kilometer kemudian, Zhao Feng tiba-tiba merasa bahwa gelombang laut menjadi sedikit lebih tenang dan kekuatan perlawanannya melemah. Ayo kita melangkah lebih jauh. Kali ini, dia terbang puluhan ribu kilometer, tetapi masih tidak menemukan pulau kedua. Pada saat ini, mereka telah mencapai ujung dunia rahasia, dan penghalang hijau gelap muncul di depan mata. Dimensi alam rahasia ini pasti berperingkat tinggi, alis anak pesilat setengah dewa berkerut. Zhao Feng tidak menyerah, dia kembali ke pulau lalu terbang ke sisi lain, tetapi masih tidak menemukan apapun. Sebaliknya, ia menghadapi lebih banyak bahaya dari lingkungan di sekitarnya. Namun Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa dan sayap petir angin yang memungkinkannya melewatinya dengan aman. Tidak ada apapun di dekat permukaan laut, pikiran Zhao Feng berputar-putar. Dia menandai pulau dan permukaan lautannya. Kenapa tidak mencoba mencari di bawah air? Saran anak pesilat setengah dewa, dan Zhao Feng pun menganggukkan kepalanya. Itulah yang memang dipikirkannya. Biur, Zhao Feng terjun ke dalam air dan lapisan sisik ungu muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan garis keturunan elemen air yang bersifat defensif dan dia juga memiliki kekuatan garis keturunan air lainnya. Meskipun perlawanannya kuat, ia berhasil mencapai kedalaman lautan. Kekuatan di dasar lautan itu menakutkan. Bahkan para raja biasa tidak akan bisa bertahan lama di sini. Lebih jauh lagi, warna lautannya adalah hijau tua dan sangat membatasi panca inderanya. Zhao Feng hanya bisa melihat 1 kilometer jauhnya dengan mata spiritual dewanya. Meo meo,
Kucing kecil melempar koin-koin perunggu tua dan menunjuk ke arah tertentu. Zhao Feng menggunakan riak air untuk melindunginya, sementara teknik tubuh suci kun emas milik anak pesilat setengah dewa memiliki kemampuan untuk melindunginya dari air. Kucing itu juga tahu soal ramalan. Anak pesilat setengah dewa mengikuti Zhao Feng dan kucing kecil dari belakang. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu. Cahaya hijau gelap di kedalaman lautan menjadi lebih terang dan semakin terang, seolah-olah ada sumber cahaya di dalam sana. Meo-meo, kucing kecil melempar koin perunggunya sekali lagi dan tampaknya bersemangat. Anak pesilat setengah dewa itu memperlihatkan tatapan mencurigakan. Sepertinya Zhao Feng benar-benar mempercayai kucing kecil dan terus melangkah maju. Namun, semakin dekat mereka ke sumber cahaya, semakin kuat tekanan airnya. Pada saat tertentu, sebuah tanaman rambat berwarna hijau tua muncul di depannya. Setiap sulur tanaman rambat itu memiliki duri hijau dan berkilau dengan cahaya dingin. Sumber cahaya hijau itu berasal dari kedalaman tanaman rambat tersebut dan Zhao Feng juga merasakan ada aura kuno di sana. Meo-meo, kucing kecil melambaikan cakarnya dan menjadi lebih bersemangat. Tuan, aku yakin ada rahasia yang tidak diketahui siapapun kedalaman tanaman rambat tersebut, kata anak pesilat setengah dewa. Namun untuk mencapai sumber cahaya tersebut, mereka harus melewati tanaman rambat hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Anak pesilat setengah dewa meninju dan hanya membuat celah kecil di tanaman rambat di depannya. Tanaman rambat ini sangat tua dan tahan terhadap yuan sejati dan serangan fisik. Ekspresi anak pesilat setengah dewa berubah. 70% dari kekuatan penuhnya hanya menciptakan lubang selebar setengah meter. Selain itu, perlawanan di lautan sangat kuat, jadi sulit untuk melepaskan kekuatan penuhnya di sini. Petir angin merah kehancuran. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan juga hanya berhasil membuat celah kecil. Tanaman rambat itu sangat tangguh terhadap petir. Tanaman rambat hijau gelap ini mungkin membentang hingga beberapa ratus kilometer. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa merasa bermasalah. Tanaman rambat hijau tua akan pulih perlahan setelah terluka. Ayo kita coba yang ini. Sebuah benih hitam kering dan keras muncul di tangan Zhao Feng. Benih sulur rambat iblis neraka. Anak pesilat setengah dewa berseru saat mengenali benih tersebut. Saat itu di reruntuhan ungu suci, 3 aliran 2 bintang telah menggunakan benih sulur rambat iblis neraka ini untuk mencoba mengikis dimensi ruang reruntuhan ungu suci. Foom, Zhao Feng meletakkan benih sulur rambat iblis neraka ke tanah. Cairan kehidupan. Zhao Feng dengan cepat mengeluarkan setetes cairan kehidupan dan menggabungkannya ke dalam benih sulur rambat iblis neraka. Setetes cairan kehidupan mengandung kekuatan hidup yang sangat besar dan dapat mengubah area kematian menjadi tempat yang penuh kehidupan dan memasok berbagai tanaman spiritual hingga 1000 tahun. Benih itu langsung mulai tumbuh dengan membabi buta dan tanaman rambatnya menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas saja, sekumpulan besar tanaman rambat hitam telah muncul dan masing-masing dari tanaman rambat itu memiliki duri yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Batu kristal kehidupan. Buah Zu 10.000 tahun. Bambu darah. Zhao Feng melempar harta langka satu demi satu ke dalam sulur rambat iblis neraka. Kecepatan tumbuh sulur rambat iblis neraka pun langsung meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam waktu singkat, tanaman rambat hitam memenuhi pandangan mereka dan dengan cepat mulai menyerap energi kehidupan dari tanaman rambat berwarna hijau gelap tersebut. Seperti yang diharapkan dari sulur rambat level malapetaka. Seru anak pesilat setengah dewa. Sulur rambat iblis neraka bisa menyerap energi dari semua kehidupan, termasuk esensi darah para ahli. Meskipun tanaman rambat hijau gelap itu sangat tangguh terhadap serangan fisik, itu hanya tanaman elemen air yang sudah tua. Ketika dua tanaman rambat itu terjalin, mereka bisa melihat tanaman rambat hijau gelap mulai layu dan mengering. Aura haus darah segera muncul dalam segerombolan tanaman rambat tersebut dan seekor monster sebesar kura-kura pun muncul dan ditutupi oleh beberapa ratus tanaman rambat yang panjangnya puluhan meter. Hehe, Raja Sulur Rambat Iblis Neraka, ayo maju. Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya dan langsung mengendalikan Raja Sulur Rambat Iblis Neraka. Setelah dia mengendalikan Raja Sulur Rambat tersebut, Zhao Feng bisa mengendalikan ke arah mana tanaman rambat itu harus tumbuh. Tanaman rambat segera mencapai kekuatan di tahapan alam inti asal dan terus menyerap lebih banyak kekuatan kehidupan dari tanaman rambat hijau gelap. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.